Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Risalah Hati dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu keistimewaan dalam bulan suci Ramadan adalah peristiwa yang sering disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan bonus hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rahman rahimnya, kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini berawal dari sebuah ilustrasi cerita. Nabi Muhammad merasa takjub, merasa kagum. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang mempunyai prestasi amal soleh yang sangat mencengangkan. Selama 1000 tahun hidupnya digunakan untuk jihad fisabilillah, membela agama Allah, untuk berperang. Melihat prestasi ini, Nabi Muhammad menginginkan bagaimana kalau umatnya nanti bisa mempunyai prestasi seperti itu. Juga Nabi Muhammad merasa kagum dengan usia-usia rasul-rasul terdahulunya, seperti Nabi Nuh mempunyai usia yang panjang sampai 950 tahun kira-kiranya. Sementara usia umat Nabi Muhammad tidak sepanjang itu. Maka salah satu bentuk rahman rahim Allah, kasih sayang Allah adalah umat Nabi Muhammad diberi hadiah, diberi bonus yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam, terutama ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti ini. Untuk itu, mari kita pahami apa makna dari Lailatul Qadar itu sendiri. Lailah berarti malam, Al-Qadar sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan dengan 3 pengertian. Yang pertama, Al-Qadar diartikan sebagai penetapan Allah pada perjalanan hidup manusia. Karena di malam itu, jika umat manusia bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, insya Allah takdirnya akan dirubah menjadi lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Yang kedua, Al-Qadar diartikan sebagai asyaraf, mempunyai arti kemuliaan. Karena pada malam itu tiada malam yang tertandingi. Karena pada waktu itu, malam itu diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini. Makanya malam Lailatul Qadar yang kedua diartikan malam kemuliaan karena bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, Al-Qadar diartikan sebagai arti sempit karena pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi atas perintah Allah, atas izin Allah untuk mengurusi segala urusan umat manusia. Kemudian tentu yang tidak kita lupakan, kenapa Lailatul Qadar ini diburu oleh semua umat manusia, karena fadilahnya, keutamaan yang terkandung di dalam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar jelas disebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu fadilahnya adalah lebih utama daripada 1000 tahun. Kalau dihitung secara matematis, ini sekitar 83 tahun, lebih 4 bulan. Tentunya tidak sedikit fadilah yang terkandung dalam malam Lailatul Qadar itu. Kemudian prediksi malam Lailatul Qadar itu kapan? Antar ulama masih terjadi berbagai macam beda pendapat. Ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 17 Ramadan karena bersamaan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan
terjadi di malam-malam ganjil, malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Yang jelas untuk dalil yang sahih adalah kalau Lailatul Qadar melihat dari dasar Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu merupakan malam turunnya Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadhana Syahrul Ramadhana alladzi unzila fil Quran. Yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu pasti diturunkan pada bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita cari malam Lailatul Qadar itu mulai tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itulah misteri kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar ini, sebagai bentuk kita agar bersungguh-sungguh untuk mencarinya mulai awal sampai akhir di bulan Ramadan. Lantas amalan apa yang perlu kita amalkan di malam-malam Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar erat kaitannya dengan turunnya Al-Quran, maka sebaiknya hari-hari kita isi dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran. Bisa kita isi lagi dengan Qiyamul Lail. Kalau ada waktu kita isi dengan Qiyamul Lail, ada kekuatan, ada kesehatan, kita tambah dengan ibadah sunnah seperti Qiyamul Lail. Ada yang bisa diisi dengan memberi sedekah dan lain sebagainya yang seperti berupa amal soleh, dan setidaknya jangan sampai berbuat maksiat di malam-malam peristiwa Lailatul Qadar itu. Harapannya dengan momen hadiah bonus berupa Lailatul Qadar ini, kita sebagai umat manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, berharap segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat terhapus dengan fasilitas yang berupa Lailatul Qadar. Karena innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghilangkan, menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita perbuat. Para pemirsa Risalah Hati dimanapun saja yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani, dan bisa beristiqomah menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya bisa menjumpai Lailatul Qadar, sehingga kita semuanya di dalam bulan suci Ramadan ini mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.